Topik seterusnya bertajuk, apa yang dilakukan dengan kebimbangan? Ramai orang yang meragukan Alkitab karena terdapat beberapa bahagian yang mereka tidak mengerti. Mereka membaca bahagian yang susah untuk diterangkan dalam Alkitab. Pengalaman seperti ini selalunya benar bagi mereka yang baru menjadi Kristen. Setan mencoba menggoncang kepercayaan mereka dalam Alkitab sebagai berita daripada Tuhan bagi kita. Orang-orang seperti ini bertanya, bagaimana saya boleh tahu jalan yang sebenar? Jika Alkitab itu benar-benar sabda Tuhan, bagaimana saya bebas daripada keraguan? Tuhan sentiasa menjadikan kebenaran itu munasabah sebelum Dia minta kita untuk percaya. Kita boleh tahu bahwa Dia hidup karena Dia adalah pencipta. Dia pertunjukkan sifatnya kepada kita dengan apa yang Dia buat untuk kita. Kita tahu sabdanya benar karena perkara-perkara terjadi menurut katanya. Namun, Tuhan tidak mau menjadikan ia mustahil bagi kita untuk meraguinya. Kepercayaan kita mesti berdasarkan sebab-sebab yang baik, bukan karena hal itu apabila diuji didapati benar. Mereka yang mau bimbang tidak mudah untuk mempercayai. Tetapi, orang yang benar-benar berhasrat untuk mengetahui kebenaran akan menjumpai sebab-sebab yang baik untuk percaya. Mereka boleh meletakkan kepercayaan mereka dalam sabda Tuhan. Mustahil bagi pikiran kita untuk percaya sepenuhnya sifat atau pekerjaan Tuhan. Otak yang terbaik sekalipun tidak dapat mengerti tentang ketuhanan. Ini selalu menjadi misteri. Dapatkah engkau mengetahui batas-batas keagungan dan kuasa Tuhan? Langit bukanlah hak Tuhan, namun engkau tidak dapat mencapainya. Tuhan tahu akan alam orang mati sedangkan engkau tidak. Ayub 11 ayat 7 dan 8. Rasul Paulus menulis, alangkah besarnya kekayaan Tuhan, alangkah sempurnanya kebijaksanaan dan pengetahuannya. Siapakah dapat mengetahui jalan-jalannya? Seperti kata nas Alkitab, siapa mengerti pikiran Tuhan? Siapa boleh menasihati Dia? Roma 11 ayat 33 dan 34. Meskipun awan dan kegelapan mengelilingi Dia, kerajaannya berdasarkan kebenaran dan keadilan. Mazmur 97 ayat 2. Kita dapat mengerti sepenuhnya bagaimana Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar itu kepada kita. Kita dapat melihat rahmat dan kuasa yang menyebabkan Dia menuntun kita kepada jalan-Nya. Kita hanya boleh mengerti sebanyak mana Dia telah perbuat yang baik bagi kita untuk mengetahui. Kita mesti yakin kepada tangan-Nya yang pengasih untuk memimpin kita meneruskan perjalanan. Hati-Nya yang kasih akan melakukan yang terbaik bagi kita. Sabda Tuhan, seperti yang memberikan, tidak pernah difahami sepenuhnya. Sukar untuk diterangkan bagaimana dosa datang ke dunia. Kita dapat mengerti bagaimana Tuhan menjadi manusia, bagaimana kita dibenarkan dan bagaimana kita akan dibangkitkan daripada kematian adalah merupakan perkara-perkara yang mendalam sekali. Tetapi janganlah kita bimbang dengan sabda Tuhan, karena kita tidak dapat memahami semua rancangannya ke atas diri kita. Di dalam alam ada banyak misteri yang kita tidak dapat terangkan. Orang yang paling bijaksana tidak dapat mengerti sepenuhnya kewujudan benda-benda hidup yang paling kecil. Di mana-mana terdapat perkara yang mengherankan yang kita tidak dapat mengerti. Haruskah pula kita merasa terkejut apabila mendapati perkara-perkara di dalam dunia rohani yang kita tidak dapat terangkan? Pikiran kita terlalu lemah dan sempit untuk mencapai pikiran yang tinggi itu. Tuhan telah pertunjukkan kepada kita bahwa Alkitab adalah sabda Tuhan. Kita tidak perlu bimbang dengan perkataannya karena kita tidak paham semua caranya. Rasul Petrus pernah berkata mengenai sesuatu di dalam tulisan Paulus. Katanya, ada beberapa perkara yang sukar di dalam suratnya, yang oleh orang-orang yang tidak mengerti dan tidak tetap kepercayaannya, telah salah ditafsirkan. Orang-orang itu membawa kebinasaan ke atas diri mereka sendiri. 2 Petrus 3 ayat 16. Beberapa bahagian di dalam Alkitab memang sukar untuk dimengerti. Oleh karena bahagian-bahagian tersebut, beberapa bahagian di dalam Alkitab memang sukar untuk dimengerti. Oleh karena bahagian-bahagian tersebut, beberapa orang mengatakan mereka tidak percayakan Alkitab. Tetapi, bahagian-bahagian yang sukar itu sesungguhnya menunjukkan Alkitab itu datangnya daripada Tuhan. Kita tidak dapat mengerti semua perkara mengenai Tuhan di dalam Alkitab, karena pikiran kita tidak segung pikirannya. Semua kebesaran dan kebaikannya tidak dapat dimengerti oleh pikiran manusia. Keagungan dan misteri Alkitab sendiri seharusnya menolong kita memperolehi kepercayaan di dalamnya seperti sabda Tuhan. Alkitab memberikan kita kebenaran dalam cara yang mudah dan dapat memuaskan kehendak dan keinginan hati kita.
Kebenaran ini akan mengejut dan menyenangkan pikiran yang terbaik. Namun, orang yang paling hina dan tidak terlatih dapat mengerti rancangan keselamatan. Kebenaran yang mudah difahami ini juga mengajar perkara-perkara yang menjangkau jauh sehingga kita tidak dapat mengerti semuanya. Kita menerimanya karena Tuhan yang mengucapkannya. Rancangan Tuhan untuk keselamatan kita dan rancangan penebusan adalah terbuka di dalam Alkitab bagi kita. Kita boleh melihat langkah-langkah yang mesti kita ambil dalam pertobatan menuju Tuhan. Kita telah pun melihat kepercayaan yang mesti ada kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus jika kita mau diselamatkan. Namun, di bawah kebenaran yang mudah difahami, ada misteri yang perlu dipelajari lebih mendalam. Kita mestilah mencari dalam Alkitab untuk mendapatkan jawaban. Apabila kita benar-benar mencari kebenaran, kita akan dihadiahkan dengan kepercayaan dan kasih kepada Tuhan. Lebih banyak kita mendalami Alkitab, kita dapati lebih pasti bahwa itu adalah sabda Tuhan yang hidup. Kita sujud di hadapan Dia yang memperlihatkan kebenaran tersebut kepada kita. Kita tahu bahwa kita tidak dapat mengerti penuh semua kebenaran Alkitab. Pikiran kita tidak dapat menampung semua perkara yang dimengerti oleh Tuhan. Kelemahan pikiran kita sentiasa tidak dapat mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Orang yang bimbang akan berpaling daripada sabda Tuhan karena maksud di dalamnya tidak begitu jelas bagi mereka. Inilah bahaya besar bahkan kepada mereka yang mengaku percaya. Rasul mengatakan, "Hai saudara-saudaraku, berhati-hatilah supaya jangan ada seorang pun dari antara kamu yang berhati jahat dan keras sehingga dia berpaling dari Tuhan yang hidup." Ibrani 3 ayat 12. Baik untuk mempelajari lebih dekat pengajaran di dalam Alkitab, baik untuk mencari, bahkan kehendak Tuhan yang paling tersembunyi sekalipun. 1 Korintus 2 ayat 10, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Memang ada rahasia-rahasia yang belum diterangkan oleh Tuhan kita, tetapi Dia telah menerangkan Tauratnya kepada kita. Ulangan 29 ayat 29. Setan Kyubo memalingkan kuasa pikiran daripada mempelajari Alkitab. Ada orang merasa bangga apabila mereka boleh menerangkan apa kata Alkitab. Kemudian, mereka merasa tidak senang apabila sampai kepada bahagian-bahagian yang kurang jelas kepada mereka. Mereka merasa direndahkan untuk berkata bahwa mereka tidak mengerti semua sabda Tuhan. Mereka tidak rela menunggu sehingga Tuhan sedia menunjukkan kebenaran tersebut kepada mereka. Mereka merasakan bahwa pengertian mereka sudah cukup apabila mereka tidak mengerti beberapa bahagian. Mereka kata Alkitab itu bukan daripada Tuhan. Banyak idea yang orang katakan datang dari Alkitab, tidak terdapat di dalamnya. Beberapa idea tersebut sangat berbeza daripada pengajaran Alkitab. Semuanya menyebabkan orang meragukan sabda Tuhan, tetapi kita tidak dapat menyalahkan Alkitab. Cara penggunaan Alkitab yang salah menyebabkan orang merasa bimbang. Kita tidak dapat mengerti Tuhan dan perbuatannya sepenuhnya. Jika kita boleh, tidak akan ada lagi kebenaran untuk ditemui. Tidak ada perkembangan selanjutnya di dalam hati dan pikiran. Bukan lagi Tuhan yang terutama dan di atas segala-galanya. Marilah kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dialah yang lebih besar daripada kita. Tuhan tidak terbatas, sebab di dalam Dialah bersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Di surga orang akan mencari dan mempelajari berapa besarnya kebaikan Tuhan. Mereka akan tetap mempelajari bagaimana bijak dan berkuasa Dia adanya.